Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya. Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Mungkin ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Sebagian mungkin sudah ada yang kenal saya. Sudah ada ya. Nama saya Bambang Sugiarto. Aslinya Jogja, tapi saat ini saya berada di Jakarta, tepatnya di PT Finex Berjangga. Oke, sebelum saya mulai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan tentang aturan mainnya, bahwa pembahasan kali ini adalah bagaimana kita memilih broker forex yang baik dan benar, gitu ya. Nah, nanti ada sesi penjelasan dan nanti ada sesi tanya jawab. Tapi nanti tanya jawabnya di akhir ya, supaya materi yang saya sampaikan ini bisa selesai. Jadi ya kira-kira bisa 50% waktu kita gunakan untuk untuk menyampaikan materi bagaimana milih broker yang baik, dan 50% lagi kita bisa tanya jawab dari berdasarkan pengalaman yang saya ketahui tentang broker ya, khususnya di broker lokal. Mungkin Anda-anda yang pernah mengalami hal-hal yang mungkin membuat Anda kecewa di broker lokal, mungkin Anda bisa sampaikan ke saya, bisa ditanyakan ke saya bahwa seperti apa sih broker lokal itu, begitu ya. Nah, supaya suara-suara tidak terganggu dari luar, mungkin Anda bisa mute dulu. Saya ulangi, untuk tes, karena ini semua saya unmute dulu. Nanti pada sesi tanya-jawab akan saya buka unmute-nya semua. Saya mau tes apakah suara saya terdengar dengan baik. Mohon bisa chat salah satu atau dua orang. Bisa chat saya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Kita mulai ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi seperti Anda ketahui bahwa trading forex itu pasti membutuhkan sebuah jembatan ya, yang namanya broker. Jadi Anda tidak bisa transaksi trading ya secara langsung ke interbank misalnya, karena Anda adalah retail. Ya. Oleh sebab itu Anda membutuhkan broker. Mungkin Anda sudah tahu ya. Ini Anda bisa lihat di PowerPoint saya. Nah, apa sih broker itu ya? Secara sederhana, broker itu adalah perusahaan yang berperan sebagai perantara perdagangan. Ya. Perusahaan yang berperan sebagai perantara perdagangan yang telah bekerjasama dengan bank atau produsen utama untuk memperjualbelikan valuta asing kepada trader. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi adalah sebagai perantara perdagangan. Sehingga broker yang baik itu dia tidak punya kepentingan apapun terhadap trader, karena dia hanya sebagai perantara. Jadi kalau Anda menemukan sebuah broker yang banyak merugikan Anda merasa dicurangi atau apa, nah ini salah, bukan sebagai broker yang baik. Anda perlu ketahui bahwa kalau kita melihat di Indonesia, bahkan di dunia ini, macam-macam broker itu banyak, ya. Ada broker konvensional, ya. Ada broker dealing desk. Ada lagi yang menyebutnya broker non-dealing desk. Dan ada lagi broker hybrid. Ya, jadi ini jenis-jenis broker. Nah, konvensional ini transaksi valuta asingnya, contohnya misalnya Anda menukar transaksi tukar-menukar uang dengan falas. dengan money changer, seperti itu ya. Jadi saya tidak bahas terlalu banyak tentang yang konvensional ya. Tapi yang saya mau bahas adalah broker dealing desk, non-dealing desk dan hybrid. Nah, Anda harus jeli. Broker mana Pak yang bagus? Ya tentu saja broker yang non-dealing desk. Jadi kalau Anda pernah dengar broker dealing desk, bahasa kerennya mungkin disebut broker bandar gitu ya. Nah,
Kalau broker non-dealing desk, ini juga ada macam-macam, ya. Ada yang mereka sebut dengan broker tipe ECN, ya. Ada yang tipe STP, ya. Lalu ada campuran keduanya antara ECN dan STP, namanya DMA, Direct Market Access, jadi secara langsung. Sedangkan yang tipe ketiga itu adalah broker hybrid. Nah, broker hybrid ini adalah campuran antara broker dealing desk, broker bandar, dan broker non-dealing desk jadi satu. Ada nggak? Banyak broker hybrid. Ciri-cirinya bagaimana yang broker hybrid ini? Mungkin Anda bisa lihat jika Anda menemukan ada broker yang menawarkan banyak produk, ada akun sen, akun mini, ada akun standar, dan sebagainya, itu biasanya hybrid. Jadi, deposit-deposit yang nominalnya kecil, ya, itu mereka masukkan ke tipe bandar, ke dealing desk. Mereka akan berhadapan dengan broker itu sendiri. Tapi yang depositnya besar, mereka akan masukkan ke ECN atau STP, itu yang hybrid, ya. Nah, nanti saya lebih suka nanti tanya jawab aja, ya. Nah, saya lanjut, kita kupas nanti yang lebih jauh tentang broker bandar dan broker non bandar, gitu ya. Nah, apa sih kriteria dari broker forex yang baik itu? Ya, yang pertama adalah pilih yang sudah terdaftar secara legal. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di dunia ini banyak regulator yang bagus, ya. Contohnya regulator mana yang bagus di dunia ini, ya. Setahu saya seperti di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, bahkan juga termasuk di Indonesia. Jadi Anda jangan salah bahwa Amerika pun juga melakukan studi banding ke Bapepti. Jadi sebenarnya aturan-aturan tentang perbrokeran di Indonesia oleh Bapepti itu sudah sangat bagus sekali. Jika ada stigma negatif di masyarakat, itu sebenarnya adalah oknum. Ya, jadi seandainya aturan ini betul-betul ditegakkan, ini sangat bagus sekali. Nanti Anda bisa kita tanya jawab tentang khususnya broker lokal, ya. Jadi apa saja tentang broker lokal kita kumpas tuntas, kita bongkar. Kalau memang itu ada yang tidak baik, kita bongkar, kita luruskan. Yang benar itu seperti apa. Tidak semua broker lokal itu jelek, ya. Juga banyak juga yang bagus. Oke. Nah, regulator itu misalnya seperti di Amerika, ya, CFTC, NFA, gitu, ya. Lalu di Inggris ada FSA, di Australia ASIC, di Indonesia Bapepti, ya, itu termasuk itu. Nah, coba Anda hindari broker-broker yang lisensinya itu di negara-negara offshore. Saya tidak sebut negara mana saja, Anda silakan googling, cari negara offshore itu seperti negara mana saja. Yang jelas apa sih negara offshore? Negara offshore adalah negara yang dia memberikan pengenangan pajak yang kecil, lalu peran pemerintah atau kendali pemerintah itu sangat kecil, sehingga broker ini bebas melakukan apa saja di negara tersebut. Ya, ini kurang bagus. Jadi harusnya pemerintah kontrolnya harus tegas dan harus bagus. Seperti di Amerika, ya. Kalau di Amerika itu peraturan di sana bahwa yang boleh trading di Amerika adalah warga negara Amerika Serikat sendiri. Seperti itu, ya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana di Bapepti? Apakah orang asing boleh trading di Indonesia? Boleh. Seperti di Finex itu kita ada nasabah asing cukup banyak dari Malaysia, ya, dari Brunei Darussalam, dari Timor Leste, itu ada. Jadi kita bisa menerima nasabah, klien, baik perseorangan ataupun korporat berupa PT atau apa untuk membuka akun trading di broker lokal di Finex, itu kita bisa. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus hati-hati, harus jeli. Jangan usahakan hindari negara-negara yang offshore tersebut. Ya. Nah, selain itu broker forex yang baik itu memiliki rekam jejak yang jelas.
kapan didirikan, dinaungi oleh perusahaan apa, di mana lokasinya. Standarnya apa, Pak? Untuk melihat broker yang bagus itu kira-kira harus berusia berapa lama minimal? Ya setidaknya minimal 3 tahun. Ya, minimal 3 tahun broker itu berdiri. Seperti Finek sudah izin dari Bapepti itu turun tahun 2012, jadi sudah 8 tahun. Jadi sudah bagus gitu ya. Terus alamatnya jelas. Finek beralamat di Jakarta Selatan, di Tebet, di Soho Pancoran lantai 30. Jelas, terdaftar di Bapepti alamatnya. Karena saya juga pernah ngecek, ada sebuah broker asing, ya, saya tidak sebut namanya. Ternyata alamat tersebut, saya ngeceknya dari mana? Dari teman yang berada di Australia. Jadi ngakunya dia adalah lisensi asing. Saya cek tidak ada di lisensi itu. Jadi mereka hanya pasang lisensi aja gitu ya. Setelah dicek ternyata tempatnya adalah sebuah perpustakaan perguruan tinggi swasta di Australia. Dan itu perguruan tinggi kecil. Nah, jadi Anda harus hati-hati karena memilih broker itu dibilang gampang ya tidak juga, dibilang susah juga tidak. Jadi Anda harus teliti dan jeli. Ya. Itu, seperti itu. Oke. Anda telusuri juga reputasi perusahaan. Ya, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa menangani komplain dengan baik secara terbuka dan transparan. Ya, Anda bisa lihat di komunitas di mana ketika ada mungkin sebuah isu atau sebuah berita tentang permasalahan sebuah broker gitu ya. Kita nggak usah bicara jauh-jauh, jadi saya bicara untuk lingkup Indonesia saja. Jadi di Indonesia ini lebih kurang kira-kira ada 60 broker atau perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bapepti. Ya. Dari 60 broker itu, ya, saya tidak bisa bilang bahwa A, B, C ini bagus, ini jelek, tidak. Tapi Anda bisa lihat sendiri berita-berita di media. Bagaimana masyarakat ada yang demonstrasi, ada yang demo, betul ya. Ada yang bahkan masuk TV itu demonya, ya. Yang salah siapa sih? Yang salah Bapepti. Yang salah apakah perusahaan pialangnya? Ya, menurut saya Bapepti tidak salah. Bapepti sudah bikin aturan yang sedemikian rupa dengan baik dan dengan bagus. Anda boleh tanya apa saja tentang broker lokal kepada saya. Ya. Karena saya juga adalah seorang wakil pialang, jadi saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ternyata setelah saya lihat, lemahnya atau mungkin masyarakat merasa dengan broker lokal itu, wah, nggak usah di broker lokal. Bikin rugi lah, bikin begini, bikin begitu ya. Tapi memang faktanya saya lihat ada beberapa marketing di broker lokal yang cara menjelaskan mereka itu salah. Jadi ada beberapa hal-hal yang harusnya tidak boleh itu disampaikan. Misalnya dia menjanjikan tentang fixed income, dia menjanjikan bahwa ini risikonya kecil, bahkan ada yang bilang ini adalah tabungan berjangka, itu salah. Gitu. Anda boleh laporkan kepada Bapepti supaya akan diambil tindakan, gitu ya. Jadi itu salah. Itulah yang membuat trading atau dunia trading di Indonesia, khususnya di broker lokal ini, ada stigma negatif seperti itu, sehingga dibutuhkan adanya edukasi, ya, ada edukasi dari kita. Finek itu selalu mengedepankan edukasi, ya, dan sosialisasi. Ya, Finek tidak ada, kami tidak ada marketing yang datang menawarkan hal tidak. Kami selalu memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang apa peluang trading dan apa risikonya, bagaimana memanage risiko tersebut. Ya, jadi kalau ada marketing seperti itu. Jadi sebenarnya yang boleh menjelaskan tentang produk trading ini adalah seorang wakil pialang berjangka. Ya, Anda mau bergabung menjadi WPB, wakil pialang, silakan Anda bisa bergabung, pilih salah satu dari 60 broker yang ada. Karena salah satu syaratnya adalah mereka harus bergabung di perusahaan pialang berjangka. Ya, syarat untuk menjadi WPB itu juga minimal untuk pendidikannya D3. Bebas ya jurusan apa aja, tapi kalau bisa yang terkait, tapi tidak harus. Jadi minimal D3.
dan dia memahami tentang industri perdagangan berjangka dan komoditi. Ya. Jadi di Indonesia ini ada perdagangan berjangka dan komoditi, baik itu perdagangan komoditi emas, kopi, kakao, olin, dan sebagainya, dan ada perdagangan yang disebut SPA, Sistem Perdagangan Alternatif. Ya, itu kita sebut sebagai forex-nya lah, gitu ya. Oke. Berikutnya, oke, yang tak jawab nanti ya. Broker yang baik itu memberikan layanan pelanggan yang prima, ya, bisa diakses dengan berbagai platform. Jadi kalau Anda melihat ada broker yang melayani nasabah klien itu bisa dari mana saja, ya, seperti di Finex nih ya, ada bisa melalui chat online, ya, bisa melalui telepon, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan kalau bisa memang dilayani, ya, bukan kalau bisa, sudah harus dilayani dalam 24 jam, minimal 5 hari dalam seminggu. Jadi selama hari trading, Senin sampai Jumat, ketika terjadi kendala, ketika kita ingin sesuatu, bertanya, minta bantuan, itu akan dilayani dengan cepat. Nah, itu. Jadi kalau ada broker yang tidak membuka layanan CS-nya hanya dari pagi sampai sore saja, ini kurang bagus gitu loh. Jadi cobalah cari Anda yang mempunyai layanan customer support yang 24 jam. Ya, dan perlu Anda perhatikan juga, karena layanan ini setiap broker itu bisa berbeda-beda. Ya, baik itu kecepatan dalam menjawab pertanyaan, menguasai segala produk knowledge dan sebagainya. Anda bisa cek. Ya, karena kalau misalnya biasanya pra penjualan itu kan biasanya harusnya lebih bagus daripada pasca penjualan. Artinya sebelum Anda bergabung atau menjadi nasabah atau menjadi klien sebuah broker, ya, itu mestinya layannya lebih bagus harusnya. Bayangkan kalau Anda misalnya sebelum jadi nasabah saja Anda bertanya, ya jawabnya lama, atau bahkan beberapa penjelasannya salah atau tidak tahu dan sebagainya. Apalagi kalau sudah menjadi nasabah, mungkin pelayanan akan lebih buruk lagi. Jadi itu perlu Anda perhatikan ya. Salah satu komponen untuk memilih broker yang baik. Nah, selanjutnya apa saja komponen-komponen lain untuk mengatakan bahwa broker ini bagus. Nah, ciri-ciri yang lain adalah spread-nya rendah. Ya, spread-nya rendah. Seberapa besar sih rendahnya? Ya, spread itu kan pendapatan dari broker ya. Ya, spread-nya rendah itu pendapatan dari broker. Jadi broker bisa mungkin mengganti harga bid ya. Tapi ASA tidak bisa karena dia akan mengambil berapa spread-nya. Semakin rendah semakin bagus. Nah, spread ini ada dua, ya, ada spread fix, ada yang variabel. Kalau bisa carilah broker yang melayani dua spread ini. Jadi Anda bisa memilih, ya, spread yang rendah mau apa? Fix atau pilih yang variabel. Kalau bisa pilih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu dari spread ya. Lalu dari leverage. Untuk sebuah broker yang baik itu berapa sih leverage normalnya? Ya, rata-rata ya broker yang non-dealing desk, ya, itu leverage itu rata-rata mulai dari 1:100 sampai 1:500. Karena kalau leverage itu sudah di atas 1:500, ya itu ciri-ciri broker bandar atau non-dealing desk. Jadi idealnya berapa? Ya Anda bisa gunakan 1:500. 1:200 oke, 1:100 juga oke. Ya. Jadi kalau pilih leverage itu jangan juga terlalu kecil, juga jangan terlalu besar.
Kenapa? Kalau terlalu kecil, karena ada broker asing juga yang 1:50 misalnya. Kalau terlalu kecil itu akan membatasi kita dalam melakukan transaksi. Tapi kalau terlalu besar, ini juga membahayakan akun kita. Sebabnya apa? Karena kita nggak sadar ketika kita memilih leverage yang besar, seolah-olah margin level kita masih gede, padahal trading kita misalnya tidak sesuai arah market, berkebalikan. Anda buy GU, ternyata GU-nya turun, misalnya begitu. Lalu Anda tambah, Anda averaging, karena lihat margin level masih cukup. Anda buy. Turun, Anda buy lagi. Turun 30 pip, Anda buy lagi. Turun lagi, buy. Turun lagi, bye-bye. Gitu ya. Habis itu. Anda nggak sadar. Oleh sebab itu udah ciri, karena manusia itu serakah. Broker-broker yang non-dealing desk, broker-broker yang dealing desk itu biasanya mereka menawarkan leverage yang tinggi, ya di atas 1.500, mungkin 1:1000, 1:2000, atau bahkan 1:3000, ya. Nah ini komponen leverage, Anda lihat, Anda gunakan saja 1:100 sampai 1:500. Nah yang ketiga adalah platform trading forex yang mudah diunduh dan digunakan. Nah platform trading forex yang paling terkenal di dunia adalah MetaTrader. Ada beberapa broker, ya kayak broker lokal buat sendiri melalui website dan sebagainya. Ini kurang familiar ya, tapi saya nggak sebut nama brokernya apa, tapi salah satu yang bagus Anda pilihlah yang MetaTrader, khususnya yang digitnya 5 digit ya. 5 digit itu kalau untuk direct currency itu yang USD-nya di belakang, seperti GBP USD, Euro USD, out USD itu ya, itu ada 5 digit di belakang titik. Cirinya seperti itu. Tapi kalau untuk indirect currency seperti USD Yen, USD CHF, USD dolar Kanada, itu cirinya adalah 3 digit di belakang titik. Nah, itu platform trading mudah gunakan, kita pilihlah yang MetaTrader, buatan dari perusahaan yang namanya MetaQuotes, kalau nggak salah dari Rusia atau perusahaan MetaQuotes. Nah, MetaQuotes sendiri membuat dua jenis MetaTrader ya, seperti Anda ketahui, MetaTrader MT4 dan MetaTrader 5, MT5. MT4 ini dirilis tahun 2005 dan MT5 ini 2010. Ya. Finex itu menggunakan MT4 dan banyak trader di dunia ini masih banyak menggunakan MT4. Kenapa? Anda jangan salah ya. MT4 bukanlah sebuah produk MT5 itu bukanlah sebuah produk upgrade dari MT4. Ini berbeda. MT4 dan MT5 ini platform yang berbeda. Tidak bisa Anda samakan. Jadi kalau dibilang MT5 lebih baik dari MT4 itu salah. Karena ini adalah yang berbeda. Ya. Betul-betul berbeda. Jadi MT4 saat ini sudah tidak ada perbaikan lagi. Jadi sudah fix MT4 seperti ini. Nah, yang dirubah ini sekarang adalah MT5. Di MT5 ini produk baru, iya, tapi bukan upgrade dari MT4. Oleh sebab itu, makanya kalau ada EA yang bisa dipasang di MT4, tetapi tidak bisa dipasang di MT5, itu benar. Karena dasar pembuatan EA-nya dia pakai bahasa pemrograman, kalau di MT4 misalnya pakai MKL4, sedangkan di MT5 pakai MKL5. Jadi itu hal yang berbeda. Sekilas, kalau tanpa muka memang seperti sama, tapi di dalamnya berbeda. Jadi kelebihannya MT5 mungkin hanya tambahan-tambahan seperti ada news, ada berita, ada signal. Di MT4 tidak ada. Hanya itu. Tapi fleksibilitas di MT4 itu sangat bagus. Jadi MT4 itu kalau Anda bikin EA, Anda bisa masukkan script EA di MT4, Anda juga bisa masukkan indikator custom. Saya ada bikin indikator custom, saya masukkan di MT4 saya bisa, tapi di MT5 nggak bisa. Gitu. Ya, jadi kalau ada MT5, itu yang bisa diperbaiki. Sebab dulu, karena MT5 ini kan 2010 ya, saat MT5 ini baru muncul, saya sudah coba. Ya.
Waktu itu memang saya kurang cocok, karena MT5 yang zaman dulu waktu baru-baru pertama keluar, itu dia tidak bisa hedging. Sekarang bisa, ada perubahan. Makanya MT5 ini terus berubah untuk memperbaiki diri. Ya, di MT4 bisa hedging, di MT5 enggak. Makanya saya nggak mau pakai MT5 waktu itu. Terus averaging-nya juga berbeda dengan di MT4. Kalau di MT4, averaging-nya Anda buy 1 lot, lalu turun lagi Anda buy 2 lot di harga yang bawah. Itu seperti itu yang terjadi. Tapi kalau di MT5, waktu itu Anda buy 1 lot, Anda averaging buy lagi 2 lot di bawah, maka buy yang 1 lot ini akan di close. Berarti apa? Cut loss. Dan buy yang 2 ini menjadi 3 lot. Itu dulu. Tapi sekarang sudah enggak, sudah berubah. Ya, karena kalau seperti itu trader banyak yang nggak mau gitu ya. Nah, jadi Anda bagus mana antara MT4 dan MT5 sesuai dengan kebutuhan. Ya, banyak trader lama, trader yang sudah senior, sudah tua seperti saya gitu ya. Itu udah 15 tahun. Itu banyak menggunakan MT4, sehingga Finex masih menggunakan MT4 dengan 5 digit. Nah, fasilitas broker yang bagus apa? Dia memberikan fasilitas akun demo. Ya, akun demo. Ini saran saya sebagai pemula. Sebelum Anda terjun ke real account, cobalah Anda untuk belajar di demo account. Kenapa nggak langsung real aja, Pak? Jangan, karena real account itu istilahnya uang beneran ya, nanti kalau rugi kan beneran. Jadi cobalah dengan demo account. Pak, kalau belajar di demo account itu berapa lama bagusnya? Menurut saya minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Ya, contoh Anda buka demo account dengan membuka 5.000 US dollar. Ya. Anda ambil lot berapa? Ambil lot untuk 5.000 US dollar ya 0,2 dulu. Setiap transaksi 0,2 lot. Nah, ketika Anda bulan pertama profit, bulan kedua profit, bulan ketiga profit, silakan Anda masuk real. Dengan modal yang kecil dulu. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau bulan pertama profit, bulan kedua profit, bulan ketiga loss, ulangi lagi. Sampai 3 bulan berturut-turut Anda profit. Lebih baik begitu. Ya. Nanti kalau ada yang tanya, Pak, modal trading yang ideal itu berapa? Nah, kalau bertanya seperti itu tergantung orangnya. Ada orang yang kaya raya, punya uang miliaran rupiah. Ketika saya tanya, Pak, Bapak ikhlas kehilangan uang, kerugian uang Bapak, itu seberapa? Ya, 50 juta. Ya sudah, berarti tradingnya 5.000 dolar misalnya, dengan fixed rate 1 dolar 10.000. Ya, seperti itu. Jadi itu tergantung kerelaan kita. Oleh sebab itu tradinglah dengan uang dingin gitu ya. Jadi jangan menggunakan uang pinjaman bank gitu ya. Uang masjid ya, uang koperasi dan sebagainya. Jangan ya. Jangan seperti itu. Oke. Saya lanjut. Nanti tanya jawabnya takutnya waktunya habis. Lalu metode deposit dan penarikan dana. Anda harus cermati juga. Untuk broker yang bagus, itu metode depositnya itu lebih aman menggunakan wire transfer atau transfer antar bank, bukan oleh pihak ketiga. Ciri-ciri broker bandar itu dia melalui pihak ketiga, baik itu melalui changer maupun melalui IB, misalnya seperti itu. Ya. Tapi lakukanlah broker-broker yang hanya melayani dengan wire transfer. Oh, Pak, kalau yang ke luar negeri, ke Amerika, ke Inggris, ke Australia lama, ya yang dekat aja yang cepat, Indonesia. Indonesia wire transfer. Ya. Ke Finex. Deposit di Finex dilayani 24 jam. Nggak percaya, Anda buktikan. Masuknya, ya jam berapa aja akan selama dananya good fund masuk dan ke rekening terpisah Finex, maka akan segera diproses untuk depositnya. Dan penarikan dana, itu juga Anda perhatikan. Jangan sampai Anda menemukan broker, baik lokal ataupun asing, ketika deposit itu gampang sekali, tapi ketika narik dana itu susah dan lama. Apalagi mereka sampai ingkar dari aturan yang sudah mereka buat. Misalnya ada broker asing yang mengatakan bahwa maksimal withdraw itu waktunya adalah 2 kali 24 jam. Ternyata 3 hari belum cair juga. Ini udah ciri-ciri yang nggak benar. Lebih baik Anda tinggalkan broker seperti itu. Nah, di Finex bagaimana?
di Finex, itu kalau melakukan withdraw, itu dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam sudah cair ke rekening Anda. Kami berusaha untuk melakukannya dalam waktu 1 jam, sepanjang antriannya tidak banyak. Kita akan proses. Dan ini kelebihan Finex ya, dibanding broker lain. Dan ingat bahwa dana-dana nasabah itu masuk ke dalam rekening terpisah, itu didaftarkan di KBI. 70% dananya semua masuk ke KBI. Yang 30% untuk melayani withdraw dan sebagainya. Semua akan terpantau oleh KBI. Gitu ya. Jadi kita berusaha untuk cepat. Nanti akan saya jelaskan apa kelebihan Finex itu di belakang. Anda tidak akan menyesal untuk trading di Finex. Saya trading di Finex bukan karena ya memang aturan dari Bapepti, orang yang bekerja di sebuah perusahaan piutang berjangka ketika trading, orang tersebut dan keluarganya itu harus trading di Finex. Itu aturan oleh Bapepti. Ya. Nah, bukan itu, tapi saya memang melihat bahwa broker Finex ini adalah broker lokal layanan internasional. Dari sisi keamanan dana, ya, itu sangat aman sekali. Nanti saya jelaskan di belakang. Seandainya saya tidak bekerja di Finex pun, saya akan tetap trading di Finex. Anda bisa buktikan. Oke. Lalu pelajari platform yang digunakan. Saya tadi sudah jelaskan di MT4 dan MT5. Saya lanjut. Oke. Nah, pemilihan berdasarkan kriteria. Tadi saya sudah jelaskan. Usahakan umurnya lebih dari 3 tahun ya. Dan banyak dipilih oleh kalangan trader Indonesia. Lalu kemudahan dan kecepatan dalam administrasi, registrasi, deposit, dan penarikan. Ya, untuk registrasi pendaftaran di broker lokal memang panjang. Anda yang pernah buka akun di broker lokal itu memang panjang, karena itu aturan dari Bapepti. Seperti Anda buka rekening bank, itu untuk keamanan Anda sendiri. Ya, seperti itu. Nah, deposit dan penarikan juga mudah. Lalu tingkat layanan yang cukup dengan batas komplain yang sewajarnya. Ya, cari broker lokal yang jangan terlalu banyak komplain, apalagi di demo-demo atau apa. Anda bisa lihat sendiri ya, kasusnya seperti apa. Seperti itu. Carilah broker lokal yang benar-benar bagus. Nanti akan saya simpulkan bagaimana cara menentukan broker lokal yang bagus. Saya tidak sebut merek, tapi saya sebutkan ciri-cirinya, silakan Anda cari sendiri. Ya, lalu support MetaTrader. Maaf, saya minum dulu. Jadi disupport oleh MetaTrader ya. Sebaiknya kita cari yang sudah lazim dan sudah familiar di kita ya. Karena kelebihan MetaTrader ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi dia bisa pending order, pending stop, dia banyak indikator dan sebagainya. Anda sudah tahu, nanti Anda bisa buka MT4. Kita tidak membahas tentang MetaTrader secara khusus di sini. Nah, saya mau jelaskan tanda-tanda broker scam. Ya, supaya Anda tidak terjebak atau saat ini Anda sedang trading di sebuah broker. Ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini dan itu berada saat ini, kondisi itu ada di broker Anda yang saat trading, segera pindah. Apa itu? Apakah broker Anda sering requote? Ya enggak. Jadi ketika Anda mau masuk market melakukan eksekusi instan, Anda buy. Ketika harga itu dapat yang bagus, dia nanti dia requote, nggak bisa, Anda harus order lagi. Nah, kalau ada broker yang sering requote, ini ya tidak mesti scam ya, tapi ini sudah ciri broker dealing desk, bandar gitu ya, sering requote. Dan hati-hati, requote itu bukan berarti terus order kita ditolak, enggak. Delay pun juga termasuk requote. Jadi ketika Anda klik buy, dannya itu membutuhkan waktu beberapa detik, lama banget gitu. Terus baru jadi, itu juga requote. Ya, jadi itu perhatikan. Lalu, apakah pergerakan chart trading sering berhenti? Freeze ya, sering berhenti. Pergerakan chart itu berhenti. Jika Anda posisinya benar atau apa, dia berhenti atau apa, sering berhenti. Sedangkan Anda lihat di broker lain, tidak. Ya. Atau manipulasi harga. Ya, beda ya, sama wrong quote beda ya. Kalau wrong quote itu mungkin ada kejadian, itu adalah gangguan teknis ya, karena server mungkin kepenuhan atau bagaimana sehingga lag atau apa sehingga terjadi wrong quote.
Kalau terjadi wrong code, misalnya ada harga GBP Aussie, tiba-tiba ekornya panjang sekali ke atas, sehingga orang yang melakukan sell jadi margin call, atau orang yang melakukan buy jadi profit banyak. Nah, kalau yang seperti ini, maka broker yang baik adalah melakukan balance. Jadi melakukan perbaikan dengan mengembalikan posisi semula. Jadi yang rugi dikembalikan, yang profit juga nggak dapat. Jadi sesuai harga yang ada di market saat itu. Jadi yang memang tidak ada, ya tidak ada, itu dikembalikan. Jadi yang profit nggak dapat, yang rugi juga akan dikembalikan dalam waktu yang segera. Karena saya pernah juga mengalami wrong code, tapi kerugian saya tidak dikembalikan. Saya tidak sebut merek, tapi itu pernah terjadi, bahkan 2 kali, dan saya tinggalkan broker itu. Gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau manipulasi harga, Anda bisa cek dengan broker-broker yang bagus, di mana harganya apakah selisih jauh, ya. Karena pada prinsipnya harga itu diambil dari mana sih? Harga itu diambil dari LP. Tiap broker memiliki LP yang berbeda-beda ya. Jadi wajar kalau misalnya apa namanya harga itu berbeda. Jadi bisa ambil dari Citibank, Barclays, JP Morgan dan sebagainya, itu adalah LP-LP besar. Tapi biasanya harganya tidak akan jauh berbeda. Gitu ya. Nah, apakah regulasi broker itu tidak jelas? Ini hindari seperti ini. Apakah broker menawarkan leverage sangat tinggi? Hindari seperti ini. Ya, hati-hati. Leverage yang sangat tinggi itu seperti pedang bermata dua. Jadi bisa Anda membunuh orang tersebut, lawan Anda, atau Anda yang akan terbunuh. Ya, jadi bijaklah. Kalau saya trading, saya nggak penting leverage tinggi. Idealnya berapa, Pak? 1:500. Oke, itu maksimal. Gitu ya. Seperti itu. Regulasi broker tidak jelas. Ya, seperti tadi. Di negara-negara offshore, atau mungkin Anda pernah dengar nama broker yang namanya cukup aneh, misalnya 4X apa gitu misalnya. Bambang 4X, jadi brokernya Bambang Forex misalnya, 4X seperti itu. Ya, itu yang nggak jelas seperti itu hindari. Nah, kalau di Indonesia sudah jelas perseroan terbatas, jadi ada badan hukumnya. Ya. Lalu apakah broker Anda sering menunda pembayaran? Kalau ada penundaan pembayaran itu jelas broker udah nggak bagus. Ya. Jadi tetap Anda cari broker yang bagus. Jadi kalau ada yang sering menunda pembayaran itu hindari. Seperti itu. Oke. Salah satu tanda broker scam ya, broker-broker bandar atau broker scam ini, webnya itu tidak memiliki topdomain.com, ya .com, jadi dia nggak punya .com, jadi dia pakainya mungkin pokoknya selain .com lah, ya .sport, apalah seperti itu ya, atau tidak punya domain wilayah. Kalau di Indonesia seperti .co.id gitu ya. Jadi mereka tidak punya itu. Itu ciri-cirinya. Terus nama brokernya juga aneh-aneh, tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada broker itu stop loss hunter. Stop loss hunter itu mana? Dia kejar SL kita, padahal harga tidak nyampe ke sana. Bisa disetting oleh broker. Ini ciri-ciri broker yang scam atau broker bandar misalnya. Alamat di negara-negara terpencil. Tidak jelas. Yang disebut negara offshore, tadi sudah saya jelaskan. Kita sedikit mengenal broker bandar dan non-bandar, atau dealing desk dan non-dealing desk. Ciri-ciri broker bandar itu biasanya menetapkan banyak aturan trading, term condition yang berbelit-belit. Mereka menawarkan misalnya bonus, bonus kalau deposit sekian, bonusnya 100%, 200% gitu. Nah, ini ciri-ciri, karena sebenarnya bonus itu pasti ada syarat dan kondisi kan. Jadi ketika Anda trading, modal misalnya $1.000, dapat bonus $1.000, jadi equity Anda ada $2.000, dan itu bisa Anda tradingkan. Tapi ketika Anda misalnya loss, equity Anda tinggal separuh, 1.000, habiskan deposit Anda, maka bonusnya akan hilang, biasanya begitu. Dan Anda margin call.
Satu, seperti itu kan syaratnya, jadi belit-belit. Atau yang kedua, Anda trading nggak boleh withdraw. Gimana ceritanya nggak boleh withdraw? Kalau di withdraw bonusnya hilang, seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang memberikan bonus, itu termasuk ciri-ciri broker dealing desk. Pak, apakah salah saya mengambil itu? Enggak salah. Boleh nggak Pak trading di trading bandar atau di broker bandar? Boleh, dealing desk. Tapi carilah broker-broker bandar yang umurnya sudah panjang, sudah punya reputasi yang bagus gitu ya, misalnya seperti itu, ya. Istilahnya sudah cukup dikenal gitu. Tapi kalau masih baru-baru, apalagi berdirinya masih kurang dari 3 tahun atau kurang dari 5 tahun, ya Anda pikir 1000 kali. Nah, terus ciri yang lain, software tradingnya sering terjadi freeze, perlambatan, harga tidak bergerak, manipulasi harga, dan sebagainya. Saya sudah jelaskan tadi. Lalu biasanya broker bandar memberikan banyak iming-iming promosi dan bonus fantastis, misalnya dengan memberikan leverage yang tinggi, biasanya di atas 1/1000 ke atas, fixed spread yang tidak sesuai market. Jadi ada jadi seperti di Finex, ada 2 pilihan spread. Ini juga cukup membantu klien ya. Saya lebih suka fixed spread. Nah, fixed spread ini kalau market normal dia fix, tapi ketika market tidak normal atau apa, dia akan menjadi floating dan akan kembali menjadi fix ketika normal. Ini oke. Tapi kalau fixed spread, apapun yang terjadi, ini ciri broker bandar. Ya. Terus selanjutnya ciri broker yang bukan bandar. Ya, broker yang bukan bandar seperti Finex ini termasuk kami mungkin STP mungkin ya. Jadi bedanya ECN, STP itu kalau ada yang bilang broker ECN, itu mereka LP-nya, liquidity provider-nya itu banyak LP-nya. Jadi bisa bank-bank terbank, jadi banyak LP, lalu mereka pool-kan mencari harga yang terbaik. Dan ECN itu dia lebih banyak ngecas komisi, sedangkan spread-nya sangat kecil, jadi dia ngambil dari komisi. Kalau STP itu dia ngambil dari spread, tapi spread-nya lebih kecil daripada ECN. STP itu hanya menggunakan 1 atau 2 LP saja. Dia ngecas komisinya bisa lebih kecil daripada ECN, dan dia ngecas spread juga. Ya. Kalau DMA, Direct Market Access, itu campuran antara ECN dan STP. Nah, kalau saya nyamannya menggunakan broker STP kalau saya, atau Direct Market Access, itu ya. Nah, broker bukan bandar itu meneruskan order posisi buy atau sell dari trader yang menjadi nasabahnya ke penyedia likuiditas, liquidity provider yang menjadi mitra broker. Nah, kalau di Indonesia, LP kita disebut pedagang berjangka. Nanti di belakang saya kasih gambaran mekanisme dari perdagangan forex di Indonesia, ya, supaya Anda paham. Terus ciri yang bukan bandar lagi, umumnya leverage yang disediakan tidak terlalu tinggi. Rata-rata di bawah 1/500. Ini maksimal 1/500. Itu cirinya. Oke, nah ini saya jelaskan mekanisme perdagangan di Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta. Ya, Anda bisa lihat ini ya. Posisi Anda sebagai nasabah itu ada di mana? Ada di sini. Ya. Anda mendaftar, buka akun ke perusahaan pialang berjangka, contohnya Finex. Ya, Anda buka akun di Finex. Ya. Berarti Finex ini adalah perantara. Perantara dengan apa? Antara transaksi Anda, nasabah, dengan pedagang. Ini, dengan pedagang. Jadi musuh di Indonesia ya, trader itu musuhnya adalah pedagang. Jadi kalau Anda buy, maka pedagangnya adalah sell. Gitu. Kalau nasabah untung, pedagang rugi. Kalau nasabah rugi, pedagang untung. Finex tidak ada kaitannya dengan kerugian nasabah dan sebagainya. Nah, nanti akan saya kupas tuntas
kenapa sih kok ada broker lokal yang sering banget nasabahnya rugi, nyari nasabah baru, nggak diedukasi, rugi. Nanti Anda silakan simpulkan sendiri. Ya, ini saya menjelaskan mekanismenya dulu, seperti ini. Nah, ini akan masuk dalam sistem perdagangan online transaksi. Dan Anda perlu ketahui bahwa trading forex itu adalah sistem perdagangan alternatif, dan ini dilakukan di luar bursa. Kalau yang di dalam bursa adalah perdagangan berjangka. Contohnya perdagangan kopi, oleh, kakao, dan sebagainya. Jadi kalau ini adalah di luar bursa, tapi tetap dikontrol, ya, sistem pengawasan tunggal dikontrol oleh bursa, oleh KBI dan Bapepti, seperti itu. Ya. Kalau lihat dari secara garis besar di sini bahwa perdagangan berjangka di Indonesia, trading forex itu di bawah Kementerian Perdagangan. Ya, di mana badan pengawasnya disebut Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Ya, ini setara dengan OJK. Kalau Anda pernah dengar OJK, itu adalah pengawas di bidang perbankan, asuransi, leasing, dan keuangan syariah lainnya. Itu OJK. Jadi Bapepti sama OJK itu sama, setara. Cuma OJK itu di bawah Kementerian Keuangan, sedangkan Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, Bapepti yang melakukan koordinasi oleh Bank Indonesia, ini bukan Bapepam ya, Bapepam udah ganti nama ya menjadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, saya nggak usah jelaskan semua karena masalah waktu, ya. Jadi nasabah ya mendaftar ke perusahaan pialang, perusahaan pialang berjangka, seperti itu. Nah, seperti ini, perusahaan pialang berjangka. Oke. Ini slide terakhir, kayaknya ya. Sebelum saya tanya jawab, ini adalah proses pengaduan nasabah. Jadi di Indonesia, ini enaknya. Kalau Anda trading merasa dirugikan, Anda bisa melakukan pengaduan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 99. Ya. Kalau Anda punya teman yang bermasalah di sebuah broker, khususnya broker lokal, Anda jangan takut untuk melaporkan. Jadi caranya bagaimana? Ya, kalau terjadi perselisihan, silakan Anda datang ke perusahaan pialang berjangka. Ya, sampaikan keberatan Anda apa ke perusahaan pialang berjangka. Buat kronologisnya. Oh, Anda merasa dirugikan begini, buat kronologisnya. Nanti perusahaan pialang berjangka tempat Anda trading itu akan melakukan verifikasi, cek apakah benar tuntutan Anda, apakah benar mereka salah dan sebagainya. Ketika mereka sudah terima jawaban, mereka akan memanggil Anda dan akan melakukan bukan negosiasi ya. Jadi penyelesaian lah, mufakat, untuk mengambil mufakat. Diharapkan perselisihan yang terjadi antara klien nasabah dengan perusahaan pialang, broker lokal, ini bisa selesai. Dan jika seandainya masalah ini selesai, akan dituangkan dalam perjanjian perdamaian, maka perdamaian ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Seandainya pihak nasabah, klien, melanggar isi perdamaian ini, yang sudah sepakat, begitu ya, melanggar, maka karena isi perdamaian ini ditandatangani bersama, lalu akan dilaporkan ke BBJ dan Bapepti ya. Ketika nasabah tidak melaksanakan perjanjian ini, maka nasabah tidak bisa melaporkan lagi ini ke Bapepti, gugur. Tapi kalau misalnya broker lokalnya tidak mau melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini, maka nasabah bisa menaikkan laporannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemana itu? Yaitu ke bursa. Dalam hari ini JFEX, bursa berjangka. Ya, perlu Anda ketahui di Indonesia ada 2 bursa ya. Ada BBJ, Jakarta Futures Exchange, ada ICDX, Indonesia Clearing Derivative Exchange. ICDX singkatannya. Ada BBJ atau JFEX, ada ICDX. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya kepemilikan aja. Kalau BBJ atau JFEX itu BUMN, 100% sahamnya milik negara. Kalau ICDX itu swasta. Gitu.
Dan ada 2 badan clearing juga di Indonesia ya. Ada KBI, Clearing Berjangka Indonesia, ini BUMN, 100% adalah milik negara. Sedangkan yang satu lagi adalah ICH, Indonesia Clearing House. Itu adalah milik swasta. Kembali ke permasalahan. Jadi ketika masalah itu tidak selesai, maka akan dibawa ke bursa berjangka, akan dimediasi oleh bursa berjangka. Pertikaian antara klien nasabah dengan broker akan diselesaikan di bursa berjangka. Bursa berjangka ini sebagai apa? Mediasi. Nanti BBJ akan memanggil nasabahnya. Disuruh cerita, ini masalahnya apa? Tuntutannya apa? Seperti ini. Oke, bursa berjangka menerima laporan dari nasabah. Lalu selanjutnya bursa berjangka memanggil brokernya. Tentu broker punya jawaban yang berbeda. Ini seperti apa? Tentu biasanya bertolak belakang. Nah, setelah mempelajari ini bursa berjangka, mengetahui duduk persoalan dari satu sisi, baik sisi nasabah maupun broker, nanti mereka dipanggil untuk dimediasi, untuk ditengahi. Dengan harapan bisa selesai di bursa berjangka, kedua belah pihak bisa menerima keputusan bersama. Kalau sudah bisa menerima, berarti selesai permasalahannya. Bapepti bagaimana? Sejak udah masuk BBJ, Bapepti akan dilaporkan. Jadi Bapepti akan tetap mengontrol, akan mengawasi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda sebenarnya salah juga. Kalau Anda langsung lapor ke Bapepti lalu cuek, benar bukan cuek. Karena prosedurnya salah, harusnya pengaduan nasabah ke brokernya dulu. Kalau nggak bisa selesai, baru bikin surat, minta brokernya untuk membuat laporan ke bursa berjangka. Itu kewajiban broker untuk meneruskan ini ke bursa berjangka. Ya. Kalau misalnya ini nggak selesai, ini akan diselesaikan melalui proses peradilan. Ada 2. Ketika Anda daftar, Anda bisa masuk bakti atau pengadilan. Anda pengadilan negeri atau bakti. Ya. Kalau Anda milih bakti, ya ini lebih bagus karena bakti ini diisi oleh hakim-hakim yang memahami tentang mekanisme dan sebagainya tentang perdagangan berjangka dan termasuk trading forex ini. Ya, dan dalam waktu 6 bulan, bakti akan memutuskan keputusan. Jadi tidak akan lama. Tapi kalau di pengadilan itu bisa lama. Pertama mungkin hakimnya belum begitu memahami tentang industri ini. Ya. Dan dia bisa naik banding lama. Kalau ke bakti itu ada waktu pembatasan 6 bulan dan akan diberikan keputusan yang bersifat tetap. Jadi kalau di bakti kalah tidak bisa dibawa pengadilan. Yang kalah siapa? Bisa nasabah, bisa broker. Jadi betul-betul nanti bakti akan bersikap adil melihat case-nya apa yang salah gitu. Kalau yang salah adalah brokernya, maka brokernya akan diberi sanksi, baik administratif, misalnya denda, atau dia harus melakukan pembayaran, atau sanksi pidana. Sanksi yang berat lagi, kalau betul-betul parah ini masalahnya, broker itu bisa dibekukan izinnya, bahkan dicabut gitu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi ikuti proses itu. Insya Allah akan selesai. Kalau Anda benar, Anda pasti benar. Tidak mungkin Anda akan dikalahkan. Gitu ya. Yang penting brokernya juga harus benar. Nah, terakhir, ya maaf. Terakhir, sebelum saya adakan tanya jawab, ada yang bertanya pada saya, Pak, saya ingin trading di broker. Oke, sebelum saya jawab itu ada yang bertanya, Pak, saya mau trading di broker yang Bapak jelaskan tadi itu kayaknya masuk ke dalam broker bandar atau non dealing. Apakah bisa, Pak? Silahkan, enggak apa-apa. Tapi ingat, ya, batasi deposit Anda. Saran saya, kalau Anda trading di bawah 1.000 US dollar, silakan Anda trading. Tapi kalau di atas 1.000 US dollar, sebaiknya Anda cari broker yang betul-betul regulasi sangat ketat, karena itu untuk demi keamanan dana Anda. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Australia, ke Inggris. Yang dekat Indonesia ada, Bapepti bagus. Anda boleh bertanya dengan saya. Kalau ada berita yang miring, sampaikan kepada saya dalam pertanyaan. Nanti kita bisa selesaikan, gitu ya. Jadi itu, usahakan jangan lebih dari 1.000 dolar. Yang kedua, kalau Anda profit, sebaiknya ya silakan withdraw secepatnya. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk. Di broker bandar kalau Anda profit ditumpuk-tumpuk, nggak di withdraw, itu susah nanti nariknya.
Ya, itu saran saya. Yang ketiga, cari broker bandar yang sudah punya nama ya, sudah lama, sudah cukup dikenal gitu ya, tidak banyak masalah. Ya. Oke lah, gitu. Kalau di Finex gimana? Finex, saya pernah lihat modal hanya $1.000 dalam waktu 1 bulan tariknya sampai 5 miliar rupiah, bayangin, modal 10 juta. Saya lihat sendiri. Demi Allah saya lihat sendiri. Dan saya datang ke rumahnya. Dia orang Jogja, ya. Dia orang Jogja. Profit 5 miliar lebih. Di withdraw keluar dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Nggak ada masalah. Jadi Anda tidak perlu khawatir apakah gagal bayar. Enggak. Kuncinya di mana? Ini saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Bagaimana cara menentukan kita mau trading di broker lokal mana yang bagus, Pak? Yang pertama, yang Anda perhatikan, kalau ada broker lokal, ini ada 60, Anda nggak hafal semua, saya aja nggak hafal gitu ya. Nah, yang pertama adalah pastikan izin dari Bapepti-nya ada nggak gitu. Anda bisa cek di bapepti.go.id. Kalau Finex itu kalau saya tidak salah di urutan ke-17. Jadi kalau huruf abjad A, B, C, D sampai Z itu Finex ada di 17. Anda bisa cek. PT Finex berjangka. Ingat ya. Bukan PT Finex berjangka dan apa gitu. Pernah itu ya. Jadi mencatut nama Finex, fotonya diambil foto Finex, lalu dia menawarkan paket A, paket B, dapat 10%, itu sudah pasti bodong. Tidak pernah. Finex tidak pernah melakukan, tidak pernah menawarkan seperti itu. Itu tidak boleh juga gitu, dilarang gitu ya. Jadi PT Finex berjangka, websitenya www.finex.co.id. Jadi di luar itu bukan, kecuali IB ya. Kalau IB memang dia bikin domain sendiri akan itu bisa. Nanti kita bahas IB di lain waktu. Ya, itu pastikan itu ada. Yang kedua, kalau sudah ada di Bapepti, yang kedua, pastikan ketika Anda menjadi nasabah di sebuah perusahaan broker lokal, Anda mendapatkan SITNA. SITNA, Sistem Informasi Transaksi Nasabah. Karena saya pernah tanya, saya pernah trading di 4 broker lokal lain sebelum saya bergabung di Finex, saya trading di Finex. Semuanya tidak ada yang ngasih saya SITNA dan tidak ada yang menjelaskan saya tentang SITNA. Ya, itu kalau lewat KBI ya, tapi kalau lewat ICH yang swasta ini lewat pemerintah ya, ICH itu namanya Citra. Ya, namanya Citra. Nah, saya bahas yang SITNA, Sistem Informasi Transaksi Nasabah. Ini gunanya apa? SITNA ini. Gunanya untuk memastikan bahwa transaksi kita itu terdaftar di bursa. Transparan. Tidak mungkin akan terjadi gagal bayar. Karena sudah pasti ini masuk ke bursa, ada pedagang, ada perusahaan pialang, semua terdaftar, akan nasabah juga melihat. Nah, bagaimana kalau tidak dapat SITNA? Ada kemungkinan, jangan-jangan tidak dimasukkan ke sana, dimandari sendiri misalnya. Ini hanya negative thinking ya. Bisa aja. Nah, kalau seperti ini bisa terjadi masalah, kemudian hari nanti Bapepti juga susah untuk turun tangan. Ternyata transaksinya tidak dilaporkan ke bursa, tidak dicatat oleh KBI gitu ya. Jadi pastikan minta SITNA. Yang selanjutnya apa? Berikan pelayanan yang bagus, yang prima. Ya. Ini waktunya udah berapa lama nih? Sudah 1 jam ya. Baik. Saya singkat kata sebelum saya tanya jawab ya. Saya langsung aja sih. Intinya pokoknya cuma 2 itu. Jadi pastikan ada izinnya. Yang kedua, pastikan dapat SITNA. Yang ketiga, fasilitas tradingnya itu bagus, murah, mudah, nyaman. Contohnya apa? Cari yang broker lokal yang depositnya paling kecil. Cari yang spreadnya bisa fix, bisa variabel, kecil juga. Cari yang kalau bisa nggak ada komisi, tapi nggak ada ya, semua ada komisi. Tapi Finex bisa loh ngasih komisi di cas, tapi kita bisa cashback, kita ada program cashback. Ya, cari yang leverage-nya 1:500 di lokal. Ada, Finex ada. Dan itu berizin. Saya udah cek berapa broker lokal, ternyata ada yang nggak izin juga, 1:400, 1:500. Karena ngurus izinnya juga hampir setahun, itu lama. Tapi Finex tidak mau melakukan itu. Leverage 1:500.
withdraw-nya cepat, kita berusaha dalam waktu 1 jam. Ya, belum lagi withdraw, kalau di broker lokal lain, saya udah pernah ngalamin di 4 broker, itu kalau di bawah jam 11 pagi atau jam 12 pagi, itu diproses hari itu, jam 3-4 sore baru keluar. Tapi kalau di atas jam 11 atau jam 12 siang, itu baru besok, sore keluar duitnya. Tapi kalau di Finex, kita berusaha, batas sampai jam 5 sore, kita akan selesaikan di hari yang sama, kelebihannya. Gitu ya. Jadi, apa kelebihan Finex? Jadi, kelebihan Finex, trading broker lokal, rasa internasional, kalau saya bilang ya, keamanan dananya, dapat sitna, jadi betul-betul fair. Finex betul-betul sebagai perantara, sebagai wakil amanat nasabah, jadi kami berpihak kepada klien. Musuh Anda adalah pedagang, bukan Finex. Yaitu, lalu leverage kita bisa 1:500, kita juga free swap, tanpa syarat. Karena ada juga banyak broker lokal yang semuanya pakai swap. Ada beberapa yang tidak pakai, tapi ada syarat. Misalnya deposit minimal harus $3.000. Kalau dia atau equity harus 2.500 minimal. Jadi ketika equity berkurang jadi 2.000 kena swap seperti itu. Kalau di Finex enggak, tanpa syarat. Jadi modal berapapun bisa free swap. Terus apa? Deposit paling kecil. Se-Indonesia saya udah cek, deposit paling kecil di Finex hanya $100 atau Rp1 juta. Gitu ya. Lalu kita ada program cashback. Jadi cashback ini setiap nasabah boleh mengajukan cashback di mana setiap transaksi dia akan dikalikan $5. Total load dia akan dikalikan $5. Maksimal $500 per bulan. Ya. Seperti itu. Jadi kita ada cashback. Baik, karena sudah 1 jam, saya buka tanya jawab. Oke, sebelum tanya jawab, saya mau kasih hadiah. Siapa yang mau tumbler? Ini bisa diisi apa ya? Air panas gitu ya, minuman atau apa? Tumbler Finex. Saya punya 2, berbeda warna. Ya. Oke. Ini ya. Tumbler. Kalau ada yang mau, saya mau buat pertanyaan. Saya punya 2. Pertanyaan pertama adalah, ini jawabnya mungkin lisan aja ya, angkat tangan. Saya angkat tangan dulu aja, jangan dibuka dulu, angkat tangan. Nanti saya sebut 5 orang. Siapa yang paling mendekati benar, dialah pemenangnya. Oke? Nah, ini bicara fakta ya, fakta. Silakan Anda cek. Ya. Silakan Anda cek. Pertanyaannya adalah, apa kelebihan trading di Finex dibandingkan dengan broker lokal lainnya? Apa kelebihannya dibandingkan dengan broker lokal lainnya? Ya, silakan angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Atau bisa Anda chat, saya Pak, gitu. Ini akan kita kirim ke alamat, dimanapun Anda berada. Anda mau berada di ujung Kulon atau mana, nanti Anda bisa kasih alamat, atau nanti bisa WhatsApp saya, pemenang kuis, nama dan nomor telepon. Nanti catat WhatsApp saya ya, nanti bisa di WhatsApp saya, bahwa saya pemenangnya, nama alamatnya siapa gitu. Ada yang mau jawab? Apa kelebihan? Ini hadiahnya, tumbler, Finex. Ini nggak ada yang jual. Apa kelebihan Finex dibandingkan broker lokal lainnya? Siapa yang paling lengkap jawabannya, itulah pemenangnya. Ayo. Nah, karena memang Anda pengen capai istilahnya, karena Anda tahu udah ada kondisi untuk apa aja yang Anda inginkan, nah Anda lakukan dengan full komitmen, jalanin setiap hari, ya istilahnya suka duka dijalanin, karena apa? Anda tahu suatu waktu Anda akan nyampe di sana, mau kena lampu merah kek, mau kena kereta api kek, mau apa kek, Anda lakukan dengan setia, pasti Anda akan mencapai di tujuan Anda. Nah, jadi ketika itu menjadi satu hal yang embedded di dalam diri. Halo? Ya, ada suara. Di chat aja, saya mau jawab gitu, namanya siapa di chat gitu, jadi saya bisa buka
Jangan di-unmute, ada suara yang masuk. Baik, oke. Ini saya unmute aja. Oke, saya unmute. Semua mendengar suara saya? Halo? Halo, Pak Hamka, Senia, Sasa, Suki, Butriasi, Pak Edi. Tolong dibuka. Tolong dibuka. Dengar suaranya. Jangan-jangan pingsan ya. Udah tidur ya. Apa kelebihan VNext dibanding broker lokal lainnya? Ada yang mau jawab? Bisa chatting. Saya mau jawab gitu. Nanti saya buka. Kalau enggak saya lanjut ya. Baik, kalau belum ada yang jawab, saya tanya jawab dulu aja. Nanti kalau ada yang mau jawab, silakan chat saya ya. Saya mau jawab Pak yang tadi gitu. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Ya, kita fokus di mungkin Anda mau cerita tentang pengalaman di broker lokal dan sebagainya. Silakan ngomong aja. Ini saya coba sudah unmute, tinggal Anda yang kalau mau bicara. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Atau chatting, kalau nggak mau ngomong bisa chatting. Yang mau ditanyakan apa? Ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu pertanyaan, ya. Ya, saya boleh menyarankan bahwa kalau Anda terbiasa trading di broker asing karena begini begitu, di lokal ada. Kenapa harus jauh-jauh? Ya, transfer banknya bank lokal. Bisa BCA, bisa BNI, bisa CIB Bank, ya. Bisa Mandiri. Bank yang lain boleh, bisa. Bank mana saja bisa. Gitu. Terus Pak, di VNext trading bisa ada swap-nya nggak? Kita ada pilihan yang free swap. Ya. Jadi Islami nih akunnya. Free swap. Tanpa syarat. Anda mau hedging 1 tahun pun nggak akan ada kena swap-nya. Ya. Deponya harus gede Pak. Enggak, minimal 1 juta rupiah. Atau $100. Gitu. Lotnya berapa Pak? Nah, lotnya minimal 0,1. Nggak ada yang 0,01. Sementara belum ada. Karena peraturan BPPT masih minimal lot yang diizinkan, itu pun kalau brokernya ngurus izinnya ya. Karena tidak semua broker lokal bisa lot 0,1. Masih banyak broker lokal yang 1 lot minimalnya. Di VNext 0,1. Jadi belum bisa 0,01. Karena peraturan BPPT masih minimal 0,1 ya. Kecuali saya kepala BPPT-nya. Itu saya ubah. Leverage-nya Pak, ada 1:500, bisa 1:200, ada 1:100 juga ada, tinggal Anda pilih. Spread-nya gimana? Ada yang variabel, ada yang fix. Silakan Anda pilih yang mana. Jadi lengkap kita. Deposit dilayani 24 jam. CS-nya gimana Pak? 24 jam, Senin sampai Jumat. Gitu. Kalau withdraw, kita layani berapapun besarnya akan dibayarkan. Kenapa? Aman, karena kita kasih sitna. Tidak mungkin gagal bayar. Jadi kalau ada yang nggak kebayar atau apa, mungkin tidak masuk sitna. Jadi kalau Anda masuk di broker lokal, minta dulu, saya dikasih sitna nggak? Sistem informasi transaksi nasabah. Sitna itu yang bikin adalah KBI. Diserahkan ke broker, broker ngasih ke kita. Kalau kita minta alasannya beribu alasan lah, karena, oh itu kepala cabang yang tahu begini-begini, udah tinggalin aja. Itu aja gampang dari broker lokal. Gitu ya. Yuk, silakan. Ada yang mau tanya? Saya tunggu, silakan. Atau di chatting kalau malu bersuara, ya saya ngomong terus jadi haus ini, ngomong sendiri kayak orang gila. Boleh bersuara, boleh bertanya, boleh dengan suara, boleh dengan chat. Atau mau menjawab kuis tadi, apa kelebihan dari apa perbedaan atau kelebihan dari PT VNext dibanding broker lokal lainnya? Ya mungkin Anda punya pengalaman di broker lokal lain. Oh ya Pak, saya dulu di broker, nggak usah sebut ya broker lokal yang apa gitu. Broker lokal yang dulu saya ada swab-nya Pak, di VNext nggak ada misalnya. Itu kan lebihannya. Atau yang lain seperti apa? Pak Edi, Pak Ali, Pak Arwin, Pak Hamka, Senia ini Pak apa Ibu ya? Sasa, Ibu Sasa, Pak Suki, Ibu Triasih, Pak Wisnu. Silakan. Mungkin mau bertanya tentang seputar broker lokal, ya, atau Anda pernah mengalami permasalahan di broker lokal, Anda boleh konsultasi ke saya saat ini. Promo VNext, misal kontes trading, kok nggak diadakan ya Pak, minimal untuk mengenalkan ke masyarakat. Baik, masukan buat saya, nanti saya akan coba teruskan, ya, untuk
untuk diadakan kontes trading gitu ya. Diadakan kontes trading. Kalau saya sih bahkan juga sampai ke ya. Oke. Ya, jadi kontes trading insya Allah akan saya godok ya. Mudah-mudahan mungkin bisa kita adakan kontes trading ini. Ya, baik, terima kasih. Insya Allah akan kita adakan. Ada yang lain? Gitu ya, Pak Hamka Umar ya. Kita adakan kontes trading. Definek deposit juga kecil, hanya 1 juta rupiah. Oke, untuk Pak Wisnu, WD dilayani sampai jam berapa Pak? Karena di Palang lain cuma sampai jam 2 siang. Oke, di Finex, ya, di Finex dilayani sampai jam 5 sore. Setahu saya sudah cek, Finex paling lama melayani, artinya dari pagi sampai jam 5 sore. Lewat dari jam 5 sore, besok pagi kita proses, jadi tidak menunggu besok sorenya. Itu kelebihan juga ya. Oh iya, gitu, udah terjawab ya Pak Wisnu ya. Ada yang lain? Silakan di chat atau ngomong. Terus kita juga ada kontes iPhone ya. Kontes iPhone ini sebenarnya berlaku buat siapa saja ya. Jadi sudah dimulai sejak kemarin. Jadi bagi siapapun nasabah klien baik yang lama ataupun yang baru yang melakukan deposit ya, itu lebih dari 3.500 dari total lot 500. Pak, ya. Mau tanya Pak. Ya, ini ya, Pak. silakan Pak. Mau tanya ini komisinya dari Fine itu berapa ya? Satu lotnya berapa? Ya. Komisi di Finex itu satu lotnya $5 Pak, 5 USD atau 50.000 rupiah satu lotnya. Jadi kalau Bapak misalnya ambil 0,1 lot, maka komisinya 5.000 rupiah gitu ya, tinggal dikali. Komisinya $5 komisinya. $5. Tapi itu, kelebihannya Pak, kelebihannya nasabah bisa mengajukan cashback Pak. Satu nasabah, satu cashback. Jadi Bapak ngajukan cashback ke customer support Finex, di mana besarnya cashback, transaksi Bapak setiap lotnya dapat $5 juga. Jadi free kan Pak? Gitu. Itu untuk akun apa? Akun mini atau akun standar? Ya. Akun mini Pak. Untuk akun mini. Kalau akun standar komisinya berbeda. Akun standar itu minimal $10 per lot. Tapi bisa ngajukan ngajukan cashback juga. Tapi cashbacknya tetap satu lotnya $5. Jadi Bapak boleh pilih mini, boleh reguler. Cuma kalau reguler minimal kan 100 juta rupiah. Kalau mini minimal 1 juta rupiah. Kalau maksimalnya tidak ada batasan Pak. Jadi di Finex ini ada akun mini yang jumlahnya miliaran rupiah. Itu boleh gitu loh. Dan di mini nggak ada swap. Kalau yang reguler satu lotnya $10 gitu ya. Tadi ya, komisi ya. Yang standar Pak ya. Standar ya. Ya, $10. Dan ada cashback $5. Itu untuk apa? Untuk per apapun ya, gitu ya? Iya, untuk apapun Pak. Semua berlaku sama. Kalau mini, charge-nya $5. Ada cashback. Saya tanya, itu kalau akun standar itu per apa aja yang bisa trading? Misalnya termasuk kalau di Fine itu ada nih per misalnya indeks. Ada ya, ada forex Pak, ada forex. Jadi mata uang forex ya, ada indeks. Ya, indeks ada indeks baik itu Hang Seng, Kospi sama Nikkei. Gitu Pak ya, tiga-tiganya kita ada Dow Jones, Nasdaq ada, gitu. S&P juga ada, CFD juga ada Pak, lengkap Pak definisi. Tadi kalau akun standar itu Suma bisa ya, berarti termasuk misalnya oil bisa ya? Oil ada, bisa Pak, ada. Bisa ya? Iya, tapi kalau akun mini khusus forex aja Pak, sama trading emas sama silver. Kalau mini, kalau indeksnya harus standar. Akun standar itu bisa dia mulai kalau lotnya mulai itu apa? Bisa 0,1. Nggak bisa Pak, ya? Satu lot gitu. Kalau Bapak mau mulai dari 0,1 pilih akun mini Pak. Dan itu dia nggak bisa 0,1 ya? Iya, dan itu free swap. Itu free swap. Gitu. Terus untuk yang
Oke. Terus ada lagi, Pak? Untuk free swap itu maksudnya untuk pair apapun ya, gitu ya? Iya, apapun Pak di akun mini, tanpa syarat Pak ya, tanpa syarat. Artinya nggak ada syarat apa-apa, kayak free swap. Kalau kita trading ini, kalau indeks itu ada sistem ini apa namanya rollover. Kalau indeks rollover kan, dia kan ada kontraknya. Iya, ada kontraknya. Rollover Pak, kalau indeks masuk reguler. Karena dia masuk reguler ya, gitu. Bapak pernah trading di broker lokal sebelumnya, Pak? Saya ada. Sudah ya. Mungkin nanti bisa Bapak bandingkan gitu. Bisa dicoba di VNet, Pak. Jadi apa namanya? Kita bisa free swap, bisa leverage-nya 1:500 gitu ya. Kalau akun mini bisa 1:500. Kalau free swap udah otomatis, Pak. Kalau pilih akun mini udah free swap itu. Akun standar berapa? Leverage berapa? Leverage 1:100, Pak. Itu sudah aturan di Bapepti, 1:100. Tapi kalau akun mini, itu 1:500. Kalau akun mini itu satu lot tadi ya, tapi dia kalau satu lot itu berarti kalau kita profit itu dia kalau contoh lah kita main per goal ya, itu satu lot maksudnya satu lot ya. Kita istilahnya kita kalau misalnya satu poin ya, 10 pip ya, itu bayarnya berapa? Kalau di emas itu beda sama forex Pak ya. Emas sama forex itu kalau perbandingannya seperti 1:10 Pak. Jadi kalau 10 pip keuntungan di forex, misalnya di GU Pak ya, itu setara dengan 100 pip di emas. Gitu kalau dibandingkan. Jadi kalau misalnya untung ambil satu lot trading di emas itu adalah dapatnya 100 poin, maka dia dapatnya adalah $100 USD. Gitu. Kalau di GU profitnya 10 poin itu juga dapatnya $100. Jadi 10 poin dikali $10. Makanya emas itu pergerakannya kan sampai ribuan Pak. Jadi 1000 pip pergerakan di emas itu setara dengan di GPB USD 100 pip. Begitu Pak. Kalau saya bisa gambarkan. Tadi gimana Pak? Itu kalau ini kan kalau emas kan katakanlah 10 poin berarti 100 pip ya. 100 pip itu kalau di 100 pip ya di akun mini ya. Itu kalau kita profit itu berapa bayar? $100 ya. $100 Pak. Ya. $100 ya. Iya. Itu akun mini, kecuali akun standar ya. Akun standar sama aja Pak. Gitu. Jadi bedanya mini sama standar itu sebenarnya dari deposit aja Pak. Hitungannya sama. Nah, deposit minimal. Ketika standar ya. Bisa main indeks sama forex. Jadi kalau standar ada indeks, terus hanya besar modalnya, dan kalau mini nggak ada swap, kalau di standar ada swap. Nah, standar ini sebenarnya nggak harus 100 juta, 50 juta pun bisa, asal ada permintaan khusus gitu. Terus kita ada promo ya, mungkin kalau ada pertanyaan lain Pak, teman-teman. Ini ya, jadi kita ada trading Apple ya, demi Apple. Jadi ikuti kontes. Kontes ini bukan dipilih 1-2 orang, tapi siapapun bisa dapat iPhone 11 Pro. Sudah punya belum? Ya, kalau saya punya. Ya, jadi silakan Anda ikuti, silakan Anda bisa trading di VNet dengan mengumpulkan 500 lot sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2020. Ya, kalau Anda bisa mengumpulkan 500 lot, Anda bisa mendapatkan iPhone 11 Pro terbaru gratis. Ini betul-betul beda ya sama hadiah-hadiah broker lainnya yang mungkin ngasih mobil tapi dicas komisi besar. Jadi saya pernah lihat hadiah mobil 500 juta. Tapi di cas komisi, di total dengan minimal lotnya jatuhnya 1 M lebih. Nah, kalau itu kan sama aja bohong. Kalau ini enggak. Jadi kita bukan dari komisi, karena komisi ada cashback, jadi bisa kembali. Pak, jadi 1 lot di akun standar sama 1 lot di akun mini itu sama ya Pak? Sama. Jadi,
kalau lot satu lotnya sama, kalau hitungan rupiahnya ya, kalau profit ataupun rugi itu sama di akun standar sama di akun mini, gitu ya Pak Wisnu. Di akun mini masih ada 0,1 lot, betul ya. Jadi Anda bisa kalau mau averaging jadi bisa banyak ini. Gitu. Bu Triasi nanya keunggulannya apa? Mau jawab atau gimana? Ini mau hadiah. Siapa yang mau jawab nih? Oke, nggak apa-apa, Pak Wisnu. Chat juga nggak apa-apa. Pak, tanya lagi Pak, kalau Boleh, di Finex Pak, itu jam trading itu dari jam berapa sampai jam berapa? Di Finex jam trading dari jam berapa jam berapa? Dari jam 5 pagi sampai jam 4 pagi, Pak. Hari Senin, open market jam 5 pagi, waktu Indonesia Barat. Hari Jumatnya nutupnya itu hari Sabtu berarti ya, Sabtu jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Gitu. Gitu ya, setiap hari ya. Iya. Iya, gitu, Pak. Dan CS juga kami akan layani 24 jam, Pak. Jadi Bapak perlu bantuan apapun, silakan minta bantuan 24 jam, Senin sampai Jumat. Standby, Pak. Siap. Silakan dicatat nomor WhatsApp saya, kalau mungkin nanti setelah webinarnya ada pertanyaan tentang Finex, tentang apapun broker, atau apa ya. Mudah-mudahan saya bisa kasih materi yang lain di lain waktu ya. WhatsApp saya boleh dicatat. Oke. WA saya nomornya 0877 3831 7310. Ya, itu nomor HP dan WhatsApp saya. Saya ulangi 0877 3831 7310. Ya. Kalau Anda ingin buka akun di Finex, Anda ada kesulitan apa atau Anda ada masalah di broker lokal lain, mau minta pendapat saya, bagaimana Pak ini menyelesaikan, karena banyak juga yang konsultasi dengan saya ketika ada masalah di broker lokal, bagaimana cara menyelesaikan, dan saya akan arahkan. Nah, alhamdulillah Finex ya masuk broker baik. Itulah kenapa saya mau bergabung di Finex. Karena broker Finex ini saya rasanya seperti di broker internasional. Tapi cita rasa internasional ya, broker lokal tapi cita rasa internasional. Saya ulangi nomor WhatsApp saya dan nomor HP saya 0877 3831 7310. Ada yang mau hadiah? Mau jawab? Di unmute aja, dibuka. Ya, saya mau kasih hadiah, ada tumbler, ada USB, ada mug, ada kaos eksklusif. Kaosnya bagus ya, bukan kaos seminar yang biasa saya kasih. Jauh, yang keren gitu ya, kaos polo. Ya, ada yang Anda pilih hadiah deh, nggak harus tumbler. Ya, nanti kita kirimkan. Bisa kaos eksklusif, USB, mug, ya. Oke, ada yang mau jawab? Di chat, saya mau jawab gitu, di unmute, jawab aja. Pak Edi, Pak Ali. Saya akan kirim hadiahnya, Pak Daryono. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, atau ada kritik dan saran? Bisa chat melalui chat. Cukup? Oh ya Pak, mau tanya lagi ya. Pak. Ini kalau Boleh, di Finex itu biasa ada itu edukasi trading gitu? Ya, di Finex untuk tatap muka, ya sebelum COVID ada Pak. In-house training. Jadi, tapi COVID ini juga bisa ya. Nanti kita atur duduknya, jadi tidak rame-rame. In-house training seminggu itu diadakan setiap hari Rabu Pak. Setiap hari Jamnya? Rabu siang. Jamnya jam 2 siang sampai selesai. Gratis, Pak. Free. Seminggu belajar. seminggu sekali aja ya? Ya, seminggu sekali. Tapi kalau ada request hari lain, itu bisa, Pak. Silakan Bapak nanti request dengan CS. Ya. Nanti silakan minta WA CS ke saya, juga boleh. Disimpan aja nomor WhatsApp saya tadi. Jadi boleh belajar, Pak. Ajak siapa saja, gratis. Dan kami tidak menuntut Bapak untuk segera trading di Finex, enggak. Kita akan edukasi sampai paham, sampai bisa mengerti bagaimana caranya trading yang baik, bagaimana memanage risiko, bagaimana money manajemennya, dan lain sebagainya, belajar tentang indikator dan sebagainya. Bisa minta file materi tadi Pak Bambang, dari Pak Edi, ya insya Allah bisa nanti WhatsApp saya saja. Ya, nanti saya kirim via email. WhatsApp saya sudah dicatat ya.